Ya. Baik, sekarang kita sudah mulai mau bicara tentang tampak ya, karena terakhir belum ada masukan lagi nih dari Bang Angga sama Kak Ika. Kak Dena, apakah memang sudah masih ada masukan atau belum? Tapi selanjutnya masih tetap silakan untuk di tag ya. Nah, yang sekarang kita diskusikan adalah terkait dari bentuk masa bangunan dan ketinggian lantai nanti yang akan direncanakan. Ya. Jadi saya mau perlihatkan gambar 3D mulai dari rencana ketinggian lantai. Karena ini kan berpengaruh ya. Gambarnya sudah kelihatan ya Bang ya? Gambarnya sudah kelihatan ya Kak? Sudah Bang. Baik. Nah di sini. Iya Bang, sudah kelihatan Bang. Baik. Nah ini adalah DNA secara keseluruhan ya, sesuai dengan yang kemarin. Nah kemudian ini kita lihat di bagian depan dulu. Nah di bagian depan ini kalau saya mencoba menyarankan pertama dari jalan hingga ke carport ini naik di 15 cm Bang. Jadi ada ketinggian lahan. Nah ini nanti Bang Angga sama Kak Aika silakan dicek lagi. Karena ini nanti setelah ini mungkin besok akan saya masukkan ke YouTube ya Bang ya. Yang kita diskusi kemarin sama hari ini saya masukkan ke YouTube. Jadi nanti Bang Angga sama Kak Aika bisa melihat perkembangannya seperti apa, begitu ya. Dan ini linknya khusus untuk Bang Ika sama Bang Angga sama Kak Ika. Jadi tidak saya share ke mana-mana, gitu. Baik, nah ini jadi dari lantai ini, dari jalan, permukaan jalan, hingga ke bagian carport itu naik 15 cm. Nah, kemudian dari jalan hingga ke lantai rumah, nah ke lantai rumah itu yang di bagian dalam, ini naiknya 50 cm, Bang. Nah, itu silakan dari Bang Angga, apakah memang setuju dengan seperti itu atau tidak. Tentang peninggian lantai, silakan. Gini Bang, ini kan untuk sementara kan tetap lantai ini kan masih tanah nih Bang. Betul. Itu kan yang jelas nanti antara teras dengan ruang tamu itu tetap ada perbedaan ketinggian ya Bang. Bisa ruang tamu lebih tinggi Bang. Intinya betul, memang ada. Nah, tapi informasi awal, iya Bang. Ini dari dalam ke jalan itu 50 cm. Ya, nah nanti memang ke bagian teras, ke kamar mandi itu ada penurunan. Jadi dari lantai ini ke teras itu turunnya 5 cm. Standarnya memang 5 cm biasanya. Oh iya. Nah, terus ke kamar mandi juga sama. Iya Bang. Nah, ini saya sampaikan ke Bang Angga ini kenapa naik 50 cm dari lantai, karena kan rata-rata ketika misalnya jalan naik, ya permukaan jalan naik, ini ketika misalnya katakan ke depannya memang mungkin sekian tahun gitu ya baru ada banjir atau segala macam. Nah ini sudah siap gitu dengan ketinggian 50 cm dari permukaan jalan. Nah tapi ini kembali ke Bang Angga sama Kak Ika, apakah memang mau 50 cm, apakah 25 cm, apakah 30, itu silahkan nanti disampaikan ya Bang ya. Karena ini masih berupa usulan buat Bang Angga sama Kak Ika. Ya. Nah, kalau dari bagian teras, nah ini bagian teras. Kalau misalnya lihat dulu nih gambar denahnya. Nah ini kita lihat di sini ada ketinggian berbeda ya. Ini dari teras ke arah ruang dalam, ke arah ruang tamu. Iya Bang. Ya. Nah kemudian di sini ini sekali Kak, di sini teras yang dibuat seperti ini. Kemudian di sini taman kering. Jadi di sini memang tidak bisa digunakan sebagai tempat duduk. Nah, tapi kalau misalnya Kak Ika sama Bang Angga mau dong di sini tempat duduk saya ya. Jadi misalkan ada tamu yang tidak memerlukan masuk ke dalam, misalnya dianggap biasanya kan tetangga gitu ya, tidak perlu masuk ke dalam. Nah ini bisa diperluas seperti ini. Jadi sebesar ini dijadikan. Kalau misalnya Bang Angga sama Kak Ika mau. Nah ini nanti tentu yang model seperti ini nanti akan berpengaruh ke bentuk penutup dari teras ini. Apa ya?
bentuk kanopinya seperti apa nanti. Nah, kemudian di sini ada tangga karena memang ada ketinggian lantai dari teras ke bagian carport. Ini ada semacam tangga. Tangganya ini tingginya hanya 10 cm. Jadi penyebab terhadap 1, 2 ini. Begitu. Jadi nanti tampilannya akan berbeda nih buat rumahnya ya. Nah, kemudian di sini sama, di sini juga ada perbedaan ketinggian. Seperti Bang Agatha bilang, dari ruang dalam ke ruang teras ada peninggian. Termasuk juga di bagian belakang, ya, di bagian teras belakang dan dapur. Nah, untuk dapur ini Bang Angga sama Kak bisa saja misalkan bagian dapurnya mau sama dengan yang bagian dalam. Nah, ini nanti bisa dinaikkan lagi, Bang. Kak. Jadi ini ketinggiannya sama dengan ini. Jadi beda dengan teras. Atau mau sama dengan teras. Nah, gini Bang, kalau untuk pas bagian dapurnya itu Bang, kalau bisa agak tinggi Bang, tinggi. Lebih tinggi, baik. Sama dengan ketinggian lantai dalam rumah berarti ya. Lebih tinggi. Mau biar kalau lebih enak gitu kan Bang. Kayaknya dapur kan lebih sering kotor Bang. Betul, betul. Baik. Berarti ini dinaikkan ya nanti ya. Mungkin 5 cm atau berapa senti gitu ya Bang. Mungkin lebih baik kalau saran saya sih 5 cm ya. Karena kalau 10 cm iya Bang. Dari sisi kenyamanan mungkin agak berbeda ya. Karena kan dapur lebih bisa dikatakan lebih sibuk ya, lebih banyak kegiatan nantinya. Kalau misalnya 10 cm iya, atau Bang, iya. khawatirnya nanti ada penurunan ketika misalnya bawa makanan atau yang lain-lain ya gitu ya, baik. Terus kemudian nanti di lagi ya Bang ya. Nah kemudian ini di bagian tempat wudhu. Nah ini tempat wudhu juga sama, ada penurunan di sini ya, ada penurunan lantai kecuali ke musola ini naik. Ke musola ini saya naikkan di 20 cm Bang. Kayak cukup ya 20 cm. Jadi cukup Bang, cukup iya. Lah 20 cm tinggi. Ada perbedaan untuk apa namanya ruang musola ini. Baik, nah itu yang untuk ketinggian. Nah jadi silakan itu yang direncanakan. Kalau misalnya ada keinginan perubahan ketinggian lantai utama dengan jalan, tadi seperti saya bilang, kalau misalnya tidak mau 50, misalnya mau jadi 35 atau 30, silakan disampaikan ya Pak ya. Karena nanti akan berpengaruh ke gambar teras samping, jadi terasnya diluaskan saja supaya bisa taruh kursi. Bang, itu yang dimaksud itu dari pondasi atau gimana Bang? Apanya? Tinggi apa ini teras ini? Ini sudah termasuk dari pondasi atau belum? Ya, belum. Jadi kalau misalnya ini nanti begini Bang, kalau untuk ketinggian. Nah, kalau untuk ketinggian itu di sana tanahnya udah keras. Kebun atau apa bukan ya? Maaf Bang, suaranya agak putus-putus ya Bang sekarang Bang. Tunggu Bang, saya pindah tempat dulu Bang, bentar. Oke, silakan. Ya Bang, halo. Ya, tanah yang sekarang akan digunakan sebagai tempat pembangunan rumah ini sudah keras Bang. Artinya bukan bekas sawah, bekas kebun, bukan. Bukan Bang, sudah keras memang di dalam desa tanah ini sudah keras Bang, keras. Oke. Nah, nanti untuk pondasi bisa begini Bang. Nanti akan ada di gambar potongan ya, apa namanya itu disebutnya gambar posisi pondasi dengan posisi dindingnya nanti. Nah, ini nanti akan saya lihat Bang. Posisi tanah nih, yang di ini ya, yang lurus. Saya kasih warna merah. Nah, ini posisi tanah. Nah, pondasi
ini bisa ditempatkan di sini, Bang. Fondasi. Kalau misalnya menggunakan batu kali. Nah, kemudian untuk struknya, ini posisinya di daerah sini. Nah, ini. Baru kemudian nanti ada ketinggian tanah, urugan berarti kan kurang lebih. Nah, urugannya yang di bagian ini. Begitu. Oh, Nah, berarti pondasinya ini di dalam tanah, Bang ya? Rata betul, di bawah tanah. dengan tanah, Bang ya? Betul, rata dengan tanah. Posisi ini ya, permukaannya rata dengan Oh, berarti tanah. Jadi bisa iya, Bang, saya dikatakan paham. yang slope ini berarti nanti posisinya Slope-nya itu berapa senti, Bang? Berapa? Slope-nya kira-kira berapa senti itu, Bang? Kalau untuk satu lantai sebetulnya di ukuran 15-25 sudah cukup, Bang. Tapi nanti dilihat dari kondisi nanti ya, sama ketinggian bangunannya. Begitu. Ya, nanti di gambar ada memang Bang, tidak kalau lengkap. Silakan. Bisa nggak, Bang, itu kalau kan di sini kan rata-rata, Bang ya, pondasinya itu ke atas, Bang. Kira-kira sekitar 60 sampai itu bagaimana menurut Abang? Bukan termasuk sluk, Bang. Pondasinya di atas tanah begitu ya? Iya, Bang. Tanah misalnya begitu ya. Terus di sini pondasi begitu. Iya, Bang. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Sebetulnya tidak ada masalah selama bagus, artinya keras ya, Bang ya. Nah, kenapa kemudian di posisi ini, nah posisi pondasi ini ada di dalam tanah karena memang menghindari pergeseran pondasi. Pondasi bawah tanah itu tertimbun, nah bergeser. Secara teknisnya begitu. Di atas kan sebetulnya secara teknis di sini kan ketika diukur nih, Bang, ketinggian 50 misalnya ya. Nah, ini 50, ini tekanan terhadap pondasi kan ada, Bang. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya sarankan seperti ini. Ini saya hapus dulu ya, Bang ya. Nah, saya seperti ini. Ada sedikit yang ditanam, Bang. Jadi misalnya permukaan tanah. Kemudian ini ada pondasi. Nah, saya menyarankan begini aja, Bang. Baru kemudian slope. Iya, Bang. Memang rata-rata di sini memang begitu, Bang. Gitu. Tanam sekitar 20 cm, sisanya ke atas begitu, Bang. Baik, tidak apa-apa kalau begitu. Saya pikir tadi langsung di atas tanah. Kalau di atas tanah agak riskan. Enggak, Bang. Ya, Bang. Tetap digali dulu, Bang. Itu memang, Bang. Betul, supaya tidak ada pergeseran. Baik, kita lanjutkan ya, Bang ya. Nah, kemudian untuk ini, nah untuk bagian ini kemarin kan Kak Ika ingin ada teras dari ruang. Ini belum dipakaikan teras nih. Apakah mau pakai teras atau misalnya di sini menggunakan batu tabur, batu bulat? Nah, ini. Tapi nanti misal Bang Angga sama Kak Ika bisa saja, misalkan di sini membuat tempat perkerasan, ya, dipasangi tempat duduk. Kan tempat duduknya cukup dua, misalnya Bangnya berhadapan. Misalkan contohnya ya. Atau kalau nggak saya gambarkan sketsanya aja. Nah, misalkan di sini dipasangi kursi. Nah, kursi yang berhadapan misalnya kan cukup untuk Bang Angga sama istri ya. Nah, misalkan begini, ada kursi. Ini bisa jadi pilihan buat kakak. Artinya tidak harus berupa teras langsung. Jadi tidak seperti teras yang di bagian sini ya. Bang, itu kan kalau di bagian teras itu kan kalau bisa separuh teras gitu aja, Bang. Mungkin tamannya sekitaran ya 40 cm nggak apa-apa, Bang. Oke. Berarti teras biasa ya yang pilih ya.
Itu mungkin Oke, dibagi dua baik. aja, Bang. Separuh teras, separuh tanah gitu aja, Oke, Bang. baik. Ini saran-saran saja ya, mungkin bisa di ini. Kalau misalnya saya buat terasnya seperti ini, setuju nggak, Bang? Karena ini nanti akan terlihat di gambar 3D. Nah, misalkan seperti ini. Setuju tidak, Bang? Kak, silahkan. Nah, kalau hijau-hijau ini apa? Jadi tidak berbentuk lurus. Jadi bikin ada permainan. Suka atau tidak, atau mau lurus saja? Saja, Bang, begitu. Haus. Lurus saja, Bang. Lurus saja, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Baik. Baik, nanti saya bantu lurus ya. Berarti kalau misalnya mau diambil setengahnya, kurang lebih karena ini 2 meter, berarti kurang lebih 1 meteran ya, Bang ya. Atau Iya. rencana Bang Ika menggunakan keramik atau granit. Di sana granit gampang nggak, Bang? Tuh. Granit tile ya. Kalau granit susah, Bang. Susah. Lantai biasa. Lantai biasa aja ya kayaknya. Baik. Nah, ini nanti Kak Ika sama Bang Angga sudah untuk yang dibagi ini rencananya menggunakan keramik yang mana? Kak Ika sama Bang Angga sudah bisa boleh jalan-jalan nih untuk bagian teras. Memang bicaranya yang bagian luar. Nah, teras yang bagian teras ruang tamu, teras rumah keluarga, teras dapur lah katakan begitu, terus sama teras kamar menggunakan corak yang mana? Nah, nanti akan saya bantu, saya masukkan ke sini ke gambar 3D. Nah, silakan dipilih. Ini nantinya akan mempengaruhi ini. Bang Angga, Kak Ika. Ketika misalnya Bang Begini, Angga, Bang. silakan. Kan di sini kan memang keterbatasan model dan kualitas dan barang kan, Bang. Ya. Kalau memang mau dibikin dalam bentuk 3 dimensi, lebih baik Abang tackle yang warna abu itu aja, Bang. Soalnya di sini random, Bang, soalnya, Bang. Oke. Abu-abu polos begitu ya? Iya, Bang, abu-abu polos lah, Bang. Kan di sini kan mungkin kan barang itu bisa menyesuaikan dari ketersediaan barang di sini gitu, Bang. Baik. Jadi artinya aja, Bang, nggak apa-apa. Teras-teras itu. Baik. Nah, ini mungkin nanti kalau di sana kebanyakannya ukuran berapa, Bang? 40, 30 ada ya? Siap ukurannya. Kalau untuk jenis ukuran memang tak lengkap, Bang. Cuma motif dan ya intinya motifnya itu, Bang, yang beda-beda, Bang. Nggak kayak di Jawa tarasnya lebih lengkap gitu, Bang. Oke, baik. Nah, tapi nanti Bang Angga sama Kak Ika boleh informasikan ya, Bang ya. Karena ini nanti terkait dari ini, Bang. Ukuran teras. Nah, kalau misalnya katakanlah Bang Angga menggunakan yang ukuran 40 misalnya. Nah, ini di sini bisa saja Bang Angga misalnya menggunakan atau ukuran ini kan 80 cm. Jadi ini kan full 2 lantai kan. Nah, 2 keramik seperti ini. Tapi kalau misalnya ukurannya lebih besar lagi, katakanlah misalnya 3 keramik, berarti 1,2. Ya. Nah, berarti di sini nanti akan ada lagi keramik yang satu lagi. Nah, jadi terbagi 3 seperti ini. Nah, itu nanti walaupun misalnya dari tetap warna abu-abu misalnya satu warna begitu, itu silahkan disampaikan. Artinya ini nanti akan mempengaruhi lebar dari tanah. Gitu ya, Bang ya. Oke, bisa di ini ya. Iya, Bang. Nanti kan samurai ditulis itu. Ini kebicaraan. Bang, kalau masalah kayak ukuran apa tehel itu terserahnya Abang yang bagus yang mana. Kalau di Ambon sini kan kalau ukuran kan lengkap. Jadi terserah Abang yang bagus yang mana begitu. Tapi kan nanti kan pasti di gambar yang mau dikirim ke email kan semua ada penjelasannya. Jadi
kita nanti mudah untuk mencari gitu. Baik, paling saya sebutkan misalnya ini ukuran 40-40 atau 30-30 mungkin gitu ya. Iya, iya. Oke, baik. Iya. Baik kalau begitu. Oke, siap. Nah, terus yang bagian ini. Baik, kalau begitu ini keseluruhan seperti ini ya, Kak Ika, Bang Angga. Nah, yang di bagian ini masih bisa berupa batu tabur atau memang di plaster menggunakan ya, tapi seperti itu. Nah, tapi ini pengembangannya nanti kita lihat setelah gambar 3D-nya jauh lebih lengkap lagi. Ya. Baik, sekarang untuk ketinggian seperti yang tadi saya katakan, silakan nanti dipertimbangkan lagi. Tetapi ini usulan yang saya usul. Nah, sekarang masuk ke 3 dimensinya ini ya. Gambar 3 dimensi dari model bangunan. Baik. Nah, ini saya gambar ini saya lihat yang berbeda lagi. Ini masih berupa ketinggian lantai. Kemudian saya mau memunculkan yang sudah ada bangunannya. Bang, maaf Bang, Ya, ini Bang, silakan. bisa nggak Abang kalau berbicara pakai handset kayaknya suaranya lebih jelas apa Bang? Ini kebetulan headset saya lagi rusak, Bang. Ini kecil Oh ya, iya Bang. Ini saya pakai Iya, ini. kadang besar, kadang Oh begitu. Iya, Putus-putus Bang soalnya. Oh gitu. Baik, tapi kalau misalnya ini saya sudah pakai mic sebetulnya. Kalau misalnya nanti kurang jelas, saya Bang enggak. Oh iya Bang. Ada terkendala dari alat di sini. Banyak teman-teman. Oke, baik. Kembali sudah keluar Bang Angga, Kak. Sudah. Nah, ini seperti ini. Nah, tapi ini kalau misalnya kita lihat dari depan rumah Bang Angga sama Kak Ika begini ya. Nah, tapi ini yang kemarin dan disesuaikan bentuk denahnya ya. Ini sudah disesuaikan. Jadi artinya tidak sama persis seperti yang kemarin, tapi modelnya mendekati yang kemarin. Begitu ya. Nah, ini dari ketinggian bangunan. ini begini. Dari ketinggian bangunan, ini memang masih tinggi Bang, tapi saya ingin sama Kak Ika. Jadi artinya bangunan ini masih bisa mengalami perubahan. Karena kan ini tinggi, Bang, bisa dilihat ya. Ini orang, terus kemudian ini ketinggian bangunannya. Bisa dibayangkan ya ketinggiannya seperti apa. Nah, dengan kondisi ini masih bisa diturunkan ketinggian bangunan, ketinggian atap terutama ya. Nah, ini saya mengambil bentuk seperti ini, model seperti ini, nanti ketinggian plafonnya ada di 3,4 meter untuk plafon. Nah, apakah Bang Angga sama Kak Ika setuju dengan ketinggian itu atau mau lebih rendah? Silakan. Bang, gini Bang, untuk estimasi dari lantai yang di teras sampai di nok atas itu kira-kira berapa meter tuh Bang? Ya, kalau untuk sampai ke bagian balok yang menjelang atap ya, sampai di sini saya oret. Nah, ini ketinggian 3,6 atau 3,5. Nah, kalau sampai ke sini totalnya ini berarti kurang lebih di 7 atau kurang lebih sampai seperti itu. Nah, Bang, berapa Bang? Diulang. Yang sampai ke sini 3,6. Yang sampai ke arah sini 8. Yang paling tinggi ini 8 meter. 8 meter. Nah, tetapi ini masih bisa atapnya turunin lagi. Begitu. Kalau misalnya kalian merasa ini tinggi banget, kurang kita kurangi. Iya Bang, maksudnya begini Bang. Kan biar enggak
biar nggak kayak kalau terlalu pendek, biar nggak kelihatan kayak kura-kura dulu. Ya. Ya. Cuma kalau emang idealnya aja Bang, maksudnya gitu kayak dan batas saja sudah 8 ditambah 3 kan berarti sekitaran 11 itu Bang. Ya terus kan tinggi banget itu Bang. Iya, Kayak gereja betul. itu nanti Bang. Ya, nah ini memang kalau misalnya diturunkan memang bisa sampai turun 1 meter lagi Bang. Hanya saja kalau misalnya mau bentuknya seperti kemarin memang ini akan tinggi Bang. Ini nanti kita lihat perubahannya seperti apa ya kalau misalnya saya turunkan. Ya kita langsung bahas di sini perubahannya seperti apa. Ya, nah tapi secara keseluruhan ini seperti ini. Ya, nah ini atapnya. Kemudian ini yang saya katakan Dijadikan banyak ya. Cuma 2 Nah ini ada pembatas antara taman serta kamar tidur. Jadi biar nanti ketika orang lewat di bagian depan ini tidak langsung melihat ketika kamarnya dibuka lebar ya pintunya ya. Nah ini dibuat seperti ini. Jadi ada partisi. Nah nanti Bang Angga juga sama Kak Ika silakan informasikan model rooster di sana ada enggak yang tersedia seperti apa modelnya. Nanti saya masukkan ke sini juga modelnya ya Bang. Silahkan pilih aja yang mana. Ya, karena kalau rooster yang modern mungkin ke sana belum masuk ya. Tapi rooster model yang zaman dulu gitu ya, silahkan aja sampaikan. Nah, kita lihat modelnya seperti apa yang bisa dimasukkan ke dan partisi ya. Nah, termasuk juga ini nanti. Ya. Nah, kemudian tadi yang saya katakan di bagian teras. Nah, ini teras ada terap tangga seperti ini. Ya. Kemudian di bagian ini tuh kan batu tabur ya. Taburnya batu bulat putih begitu ya. Mau batu apa namanya yang seperti manusia itu juga silakan tidak apa-apa ya. Bisa ditaburkan di situ karena nanti di sini dipasang pot-pot itu bisa ya. Nah atau Kak Ika sama Bang Angga silakan apakah di sini mau di fullkan terasnya jadi di sini bisa dipasang kursi misalnya itu silakan nanti sampaikan ya Bang ya Kak Ika. Nah, kemudian di bagian teras samping ini sama kanopinya diabaikan dulu karena nanti akan ada perkembangan lagi Bang. Ya disesuaikan dengan model. Kalau ini saya masih mengambil ukuran yang standar. Saya mau memperlihatkan dulu model bangunannya seperti apa yang bisa dibuat. Nah ini yang tadi kamar samping. Nanti di sini bisa dipasang pintu misalnya sini yang sama juga di plaster bagian sini dan ini berupa rumput ya. Karena nanti kan di sini di bagian samping ini akan ada jendela ya, jendela kamar 2 termasuk jendela di kamar mandi. Nah, di sini ada. Jadi nanti full cahaya, full udara nantinya. Nanti di rumah Bang Angga. Nah, kemudian ini ke belakang seperti ini ya. Ini bagian halaman belakang, ini bagi teras tadi Bang. Teras yang kemarin sempat Bang Angga sama Kak Ika mengatakan tidak ada dinding. Nah, sebetulnya seperti ini kurang lebih. Kesannya memang berada di. Nah, ini posisi dapur. Ya, posisi meja tentu nanti bisa bagaimana saja ya pelaksanaannya. Tetapi jadi gambaran saja buat Bang Ika sama Bang Angga sama Kak Ika, ini bisa dibuat seperti ini. Nah, nanti di sini bisa meja makan. Ya, atau di bagian dalam sana. Meja makannya. Karena nanti di sini akan ada pintu besar. Ya, pintu besar jadi yang pada saat sore hari itu bisa dibuka lebar-lebar, kesannya menyatu dengan teras bagian di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kemarin saya katakan Bang, toren. Penyimpanan toren di sini, tandon.
ini ditutup menggunakan partisi. Jadi dia kesannya berat begitu ya, dan memang akan lebih berat kalau misalnya menggunakan dinding. Nah, ini kita coba menggunakan partisi supaya nantinya udara masih bisa masuk, tidak lembab gitu ya di bagian tandon ini. Dan di daerah sini tidak lembab, akhirnya dibuka seperti ini, Bang. Ini bagian ini yang kemarin Bang Angga tanyakan, yang kuning itu. Ini nanti ada jendela dari arah musola. Jadi musola nanti mendapatkan penerangan langsung dari sini. Jadi musola tidak perlu menggunakan listrik pada siang hari. Dari pagi sampai sore tidak menggunakan listrik. Gitu. Nah, ini dilihat di atas akan begini, kurang lebihnya. Ya, ini masih ada pengembangan yang nanti bisa terus untuk pada saat lainnya. Itu enggak bisa dibayangkan ya. Nah, kemudian di bagian depan ini juga saya ada usulan, karena kan ini menggunakan dak nih kalau seperti ini ya, menggunakan atap beton. Nah, ini ada Cordak Bang ya. Ya, tapi kalau misalnya menggunakan atap bisa seperti ini. Nah, sudah Bang ya. Itu bagus. Nah, begini. Kurang lebih Itu ini lebih ya. keren Bang. Lebih keren ya, itu ini. Iya, ini Nah, aja nanti di Bang, sini pakai atap aja. pakai atap ya, biar tidak kaku juga ya kayaknya ya. Nah, kemudian nanti di sini Kak nanti bisa pasang jendela besar nih kayak. Jadi nanti kesan rumahnya pun akan ringan. Begitu. Nah, sekarang secara ini dulu. Sekarang yang ini ya sampai sini sebelum nanti saya mau menjelaskan kemungkinan penurunan atap ya, ketinggian atap. Nah, sebelum masuk ke situ, kira Ika sama Bang Angga apalagi nih ya. Kalau setelah melihat ini apa nih, misalnya ada yang kurang atau misalnya ada yang perlu tambah atau justru misalnya dikurangi deh apa seperti tadi ketika pengen kurang lagi, nah itu silakan sampaikan. Bang, kalau misalnya teras bagian depan itu anak tangganya agak banyak gitu, bagus nggak Bang? Cuma 2 gitu bagus, kira-kira bagus nggak? Kalau mau lebih banyak begitu ya? Iya, anak tangganya. Iya, bisa saja. Ya Kak, cuman kalau misalnya mau lebih banyak tangga, berarti lantai bangunannya harus ditinggikan lagi. Misalkan jadi 70 atau 60 lah misalnya ya. Tapi kan nanti dari sisi urugan nih, yang harus untuk urugan saya nggak tahu nih, di sana mudah nggak untuk urugan? Maksudnya biasanya kan ada yang gratis gitu ya untuk terima berangkal atau harus. Nah, kalau beli berarti kan Share tuh ya Bang. sebetulnya tanah juga biasa. Itu saya di Ambon itu waktu bangun itu pakai pasir Bang, turunnya pakai pasir sampai padat. Nah, cuman kan tetap ya berupa biaya tuh Ya. untuk itu. Nah, Enggak Bang, kalau untuk masalah timbunan itu ada Bang. Share tuh ada. Bang. Di sini pasir banyak. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Ika sekarang mau tangganya lebih banyak, boleh silakan. Berarti ada penaikan ketinggian ini, ketinggian lantai ini. Misalkan nambah 1 anak tangga. Nah, 1 anak tangga misalnya berarti dari tadi rencana 50 jadi 60. Kalau bisa mau nambah 70 itu bisa. Berarti di sini ada. Kan gini Bang. Di sini rata-rata 80 ya. Nah. Kan gini Bang, kan ini rencananya ketinggian pondasi itu 70 cm. 20 cm tertanam, yang sisanya yang 50 cm ke atas Bang gitu Bang. Oke. Mungkin kalau masalah anak tangga kan bisa menyesuaikan gitu Bang. Nanti Bang. Oke. Nah, enggak tadi maksudnya kayak itu meminta hanya mau ditambah anak tangga yang lebih banyak lagi. Nah, kalau misalnya mau lebih banyak kan berarti kan harus naik lagi, Bang. Nah, berarti nanti akan disesuaikan lagi. Tinggi pondasi pun akan disesuaikan lagi nanti. Karena kan semakin tinggi timbunan akan semakin berat nanti pondasi untuk menahan tekanan rendah ya.
begitu. Iya Bang, nanti coba ditajakan di apa di gambar nanti mana. Oke. Nanti saya gambar tambahkan. Apa mau nambah tangga berapa deh kira-kira dari KIK-nya? Apa nambah 1 anak tangga atau 2 anak tangga? Biar nanti kelihatan pada perubahannya. Nambah 2 berarti 4. Iya kan 1, 2 berarti 4. Rumah ini loh ya. Ada berapa ini? Bentar Bang, bentar. Silakan. 4. Berarti tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi Bang. Tambah 2 ya, baik. Nanti, jadi 4. Oke, ya. Siap. Oke, nanti saya siapkan ya. Jadi nanti di gambar berikutnya saya sudah naikkan lagi lantainya ya. Itu untuk bahan diskusi berikutnya. Meter. Sama atapnya diturunkan semeter gitu. Oke. Nah, untuk Bang teras itu di kamar yang posisi. Kenapa Bang? Untuk yang di posisi kamar anak itu coba Bang kembali ke situ Bang. Yang di mana? Posisi Kamar anak. dari atas Bang, dari atas. Di sini. Oke, silakan. Geser ke belakang Bang. Oke. Itu cordak juga Bang ya? Iya, tapi ini masih bisa ada geser Bang. Ini masih bisa geser seperti yang di bagian ini. Itu masih bisa. Ini saya tampilkan begini untuk mendapatkan persetujuan dulu dari Bang Angga sama. Nah, ini pun tadi nanti akan mempengaruhi ketinggian atap. Nanti saya perlihatkan perubahannya ya Bang ya, seperti apa untuk perubahan atapnya. Nah, ini sekarang ini masih bisa digeser ke arah sini, jadi bagian dapnya akan berkurang. Jadi tidak selebar ini. Kalau ini kan memang berhubungan dengan bentuk ya Bang ya. Ini akan seperti ini. Jadi ada kesan berbeda gitu dengan adanya permainan model seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti daknya nggak mau terlalu besar, ini bisa digeser ke arah sini. Begitu. Kita geser dulu ya Bang ya, kita coba ya. Kalau misalnya ini diperkecil bagian daknya. Nah, ini kita geser. Satu 85. Oke. Nah, ini contoh. Nah, bisa dilihat nggak Bang KIK? Ada perbedaan? Iya, bisa. Ya. Nah, seperti ini perbedaannya. Nah, tentu ini kembali kepada kesukaan KIK sama Bang Angga ya. Nggak masalah, ini sudah bagus. Angga KIK, silahkan. Tentu saya akan mengikuti modelnya seperti ini. Begitu. Nah, jadi ada perbedaan. Saya ulangi ya, dengan yang tadi yang awal dengan yang sekarang berubah. Saya kembalikan dulu dengan yang sebelumnya. Ini kalau masih nanti silakan masuk ke link yang baru ya. Ke link yang sama. Nah, ini yang pertama. Yang tadi. Modelnya akan terlihat seperti ini kalau di posisi orang. Ya. Nah, seperti ini. Kalau di posisi penglihatan orang. Nah, ketika akan seperti ini. Oke, taruh